نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم. Bapak memang aturan begini Pak. Monggo silakan balik aja. Bukan kurang ajar Pak. Maaf. Ya. Apa hubungannya? Sudah kok monggo Mas. Tolong ya. Hargai petugas Bapak. Sudah. Kalau Pak dari luar kota dikasih tahu betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa'udabana bil ibadah. Ilahi rabbi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka waridaka ilayah wali hadhil jamaah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma da'imal fadli alal bariyah ya basital yadaini bil atiyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairul wara sajatan wa ghafir lana ya dal ula fi hadhil asiyah. Allahumma adfa'ana al bala wal ghala wal waba wal fahsya. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'i ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wa qala aidan qul hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wa qala aidan wa itad'ana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arda dunya fa alaihi bil ilmi wa man arda al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arda huma fa alaihi bil ilmi. Wa qala aidan man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah wahul jannah. Wahul jannah. Kalimat wahul jannah adalah kalimat yang kita harapkan. Karena kenapa? Barang siapa yang memuliakan Allah, maka Allah akan tempatkan di dalam surganya Allah. Wa qala aidan al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sadaqallah wa huwa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Teramat teriris dan teramat berduka umat Islam di negeri tercinta lagi-lagi para juriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikriminalisasi. Na'udzubillahi min dzalik. Belum selesai, umat
Islam bersedih menangis karena penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini juriyah Rasulullah, cucu Rasulullah, darah daging Rasulullah dikriminalisasi oleh oknum Satpol PP yang tidak bertanggung jawab. Inilah saudara hukum. Inilah saudara yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. PSBB diperlakukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun gajah di pelupuk konser tidak terlihat, sedangkan ulama dikriminalisasi, sedangkan ulama dizolimi. Na'udzubillah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama seseorang yang berilmu, seseorang ulama, sedangkan tidak akan pernah sama dengan seseorang yang tidak berilmu. Juriyah Rasulullah memandang wajahnya turun rahmat, memandang orang berilmu turun magfirah, mengingat para anbiya ibadah, mengingat para ulama tebusan dosa bagi kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa memuliakan orang yang berilmu, maka dia sungguh memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka sesungguhnya fama'wahul jannah, maka dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Gak punya adab, gak punya akhlak kepada juriyah Rasulullah, tidak ada kecintaan kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan aku cintai. Barang siapa yang mencintai keturunanku, maka akan aku cintai. Barang siapa yang membenci keturunanku, maka akan aku benci. Ada pertanyaan, gila, insoma wasola, gila, insoma wasoma, wakila, insola wasola. Walaupun dia salat, walaupun dia berpuasa, gila, insoma wasoma, gila, insola wasola. Walaupun dia beribadah, walaupun dia berpuasa, walaupun dia sholat, maka kelak dia nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibangkitkan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Jangankan dia mencium, jangankan dia masuk surga, mencium surga pun tidak akan pernah bisa. Karena tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kecintaan kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Katakanlah seseorang yang berilmu, seseorang yang ahli ibadah, itu diibaratkan paku bumi di alam dunia ini. Namun tidak akan pernah sama. Walladzina la ya'lamun. Sampai kapan? Abadan wa abadan. Selamanya dan selamanya tidak akan pernah sama. Seseorang yang berilmu dan seseorang yang tidak berilmu tidak akan pernah sama. Laisal jamalu bi aswabin tujainuna innal jamala jamalu ilmi wal adabi. Kemuliaan seseorang tersebut yaitu dengan adab dan akhlak. Ilmu dia punya, namun akhlak tidak dipakai. Adab kepada juriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak dipasang, tidak diterapkan, sehingga melukai seluruh ulama, sehingga melukai seluruh habai yang berjalan di Thariqah Alawiyin. Thariqah Alawiyin yaitu thariqah yang teramat agung. Syekh Faqih Al-Muqaddam Muhammad Ibni Al-Balawi yang berjalan kepada ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas. Itulah thariqah Al-Alawiyin. Menangis dan bersedih ketika guru kita dikriminalisasi, nggak punya adab. Para pencinta dakwah yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia sudah merdeka, namun Indonesia kenyataannya masih dijajah. 365 tahun kurang lebih bangsa Indonesia dijajah. Belanda, Inggris, Portugal menjajah Indonesia bumi pertiwi. Kalau seandainya tidak ada izin Allah, Indonesia tidak pantas merdeka. Kenapa? Karena Indonesia dilengkapi dengan senjata bambu besar namanya bambu luncing, bambu kecil namanya peletokan. Kalau seandainya tidak ada redo dari Allah, Indonesia tidak pantas merdeka. Indonesia merdeka dicuci oleh darah-darah ulama, dicuci oleh para darah-darah habai. Kenapa demikian? Surabaya, negeri tercinta. Surabaya, kota tercinta, yang mana pernah diserang oleh pasukan tentara yang benar-benar ditakuti oleh seluruh dunia, yaitu pasukan Gardun dari Inggris. Jangan main-main, ini habai ulama dari Surabaya. Tapi kok tak pasang adab? Kok nggak punya akhlak? Oknum Satpol PP yang tidak bertanggung jawab. Maaf, ya sudah terbilang maaf. Namun rasa sakit masih ada di pelupuk hati. Indonesia merdeka dicuci oleh darah-darah habai. Karena 4 faktor Indonesia merdeka. Yang pertama, bil ilmil ulama, bi adlil umara, bi syahwatil ghani, wa bid du'a. Yang pertama, bil ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama, dengan doanya para ulama. Kenapa demikian? Pasukan Gurdan lari terbirit-birit, komando daripada Bung Tomo. Ketika itu komando yang dilantangkan yaitu kalimat takbir, sehingga dibantu oleh santri di bawah naungan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang melantangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pasukan Gardun yang ditakuti oleh seluruh dunia terberet-beret lari. Karena kenapa? Karena ridho daripada Allah. Karena kenapa? Karena doa daripada ulama. Karena kenapa? Karena doa daripada habai. Namun akhir-akhir ini kuping terasa pengak, hati terasa terluka, air mata bergelimang. Kesedihan yang mendalam dari penghinaan Rasulullah belum selesai tangisan, jeritan hati masih merintih. Namun lagi-lagi juriah Rasulullah dikriminalisasi. Na'udzubillah. Na'udzubillah ya min dzalik. Ikhwan wal ikhwat, lebih ditegaskan, Sayyidina Ka'ab ibn Malik pernah menyampaikan kepada itu tentang itu pesan, tidaklah Allah guncangkan bumi, tidaklah Allah berikan musibah bila mana hamba-hamba
penuh dengan dosa, penuh berbuat maksiat, penuh berbuat kejoliman, sehingga Allah guncangkan gempa bumi, sehingga Allah porak-porantas dengan peringatan-peringatan karena banyak kejoliman terhadap ulama. Kalau ulama dijolimi, maka paku bumi diibaratkan dicabut. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah warisan para nabi. Bagaimana mungkin cucu Rasulullah, darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu meneruskan daripada perkataan Sayyidina Ka'ab ibn Malik, tidak akan Allah turunkan gempa bumi, tidak akan Allah turunkan wabah atau penyakit, tidak akan Allah turunkan musibah-musibah di alam dunia ini bila mana ada ulama yang selalu mengingat kepada Allah, bila mana yang selalu melantangkan kalimat-kalimat tauhid, bila mana ulama-ulama tersebut di dalam hatinya melandaskan Al-Quran dan hadis lebih terhadap cinta kepada juriyah Rasulullah, terlebih-lebih kepada Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, adanya musibah di mana-mana, kesulitan, gempa bumi di seluruh alam dunia disebabkan oleh 3 perkara. Yang pertama, maraknya khamr, maraknya minuman keras. Yang kedua, maraknya perzinahan. Yang ketiga, musik. Di mana-mana lebih mengedepankan musik ketimbang lantunan ayat Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. PSBB, tinggallah PSBB. Aturan dibuat, tinggallah aturan. Yang saya bahas di sini adalah pesan daripada Aisyah radhiyallahu anha tentang musik bergelimangan di mana-mana. Konser digelar, gajah di pelupuk konser, tidak terlihat, semena-mena menerapkan peraturan, namun dia yang melanggar. Dengan kata ucapan maaf, selesai. Sedangkan kami, sedangkan ulama, sedangkan juriyah Rasulullah tetap diproses, tetap dihukum. Di mana letak keadilan, wahai penguasa-penguasa? Apakah ini yang akan terjadi? Musibah kembali. Apakah ini yang terjadi sesuai pesan Aisyah radhiyallahu anha? Jangan kau jolimi, jangan kau kriminalisasi ulama paku bumi. Ulama adalah warisan Nabi. Cintailah para ulama, cintailah para juriyah Rasulullah, cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan engkau mencintainya, maka engkau sama mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana engkau mencintai Nabi Muhammad, maka engkau seolah-olah memuliakan Nabi Muhammad, maka engkau memuliakan Allah Rabbul Alamin, sehingga tertanam kalimat takwa di dalam hati, sehingga tertanam kalimat-kalimat tauhid, kalimat yang tidak pernah bisa digoyangkan, kalimat yang harus diperjuangkan, kalimat yang harus dipertegakkan, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimat harga mati. Dan harga mati yang kedua adalah menjaga perdamaian, kesatuan NKRI, Negara Republik Indonesia. Harga mati, saudara. Harga mati. Oleh karena itu, jaga kita punya ilmu.
jaga kita punya adab, jaga kita punya iman, jaga kita punya takwa, jaga kita punya guru. Muliakanlah para habaib, dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah. Jaga kita punya keluarga, jaga persatuan umat, jaga kesatuan NKRI. Pesan dari saya, jangan pernah ada yang menghina atau meremehkan ulama lagi. Jangan pernah menghina cucu Rasulullah. Jangan pernah menghina agama Allah. Baik itu dari kalangan NU, baik itu dari kalangan Persis, baik itu dari kalangan Muhammadiyah. Selama dia berkalimat tauhid, bertegak di jalan Allah, maka dia adalah saudara kami. Jangan mau kita diadu domba oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Tegakkan kalimat tauhid, tanamkan di dalam hati. Islam adalah harga mati. Lebih baik mati daripada hidup mulia namun tak membawa rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.